A new hand touches the beacon. Listen, hear me and obey. I will make you the instrument of my cleansing light. I have commanded it. Kita sudah pernah membahas bahwa ada seorang Aedra yang berubah menjadi Daedric Prince. Ia adalah Malakath. Sebelum menjadi Daedric Prince, ia adalah seorang Aedra bernama Trinimac. Kasus Malakath dan Trinimac ini bukan satu-satunya kasus di mana ada Aedra yang berubah menjadi Daedric Prince. Kasus lainnya adalah Meridia. Ia awalnya adalah seorang Aedra yang ikut menciptakan Mundus, tetapi berhasil kembali ke Aetherius bersama Magnus dan menjadi Magna G. Nah, proses perubahan Meridia menjadi Daedric Prince ini berbeda dengan Malakath. Kita akan bahas di episode kali ini, mulai dari siapa Meridia, baik sebelum dan setelah menjadi Daedric Prince, bagaimana ia disembah, dan apa saja perannya di Our Peace. Meridia sebelum menjadi Daedric Prince adalah seorang Magna G. Sebelum lanjut membahas Meridia, mari kita jelaskan dulu tentang siapa Magna G ini. Sebelum penciptaan Mundus, tidak ada klasifikasi Aedra maupun Daedra. Mereka semua dikenal dengan nama Et Ada atau Original Spirits. Saat Mundus telah diciptakan, barulah muncul klasifikasi Aedra dan Daedra. Aedra adalah para Et Ada yang ikut menciptakan Mundus, sedangkan Daedra adalah para Et Ada yang tidak ikut menciptakan Mundus. Nah, Aedra ini masih diklasifikasikan lagi menjadi Elnovae dan Magna G. Elnovae adalah mereka yang ikut menciptakan Mundus sampai proses penciptaan selesai. Setelah Mundus tercipta, para Elnovae ini melemah dan tidak bisa kembali ke Aetherius. Elnovae ini berarti Earthbones atau tulang bumi, yang melambangkan bahwa mereka mengorbankan diri mereka untuk keberlangsungan hidup Narn. Elnovae ini bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada Elnovae yang memiliki kekuatan besar dan memiliki Divine Body. Mereka adalah 8 Divines yang memiliki tubuh di luar angkasa berbentuk planet, mengelilingi planet Narn. 2 Elnovae lainnya adalah Old Elnovae dan Wandering Elnovae yang secara berurutan merupakan nenek moyang Mer dan manusia. Nah, selain Elnovae tadi, ada Magna G yang berarti Children of Magnus. Kita sudah mengetahui bahwa Magnus berperan sebagai arsitek dalam penciptaan Mundus. Ketika proses penciptaan Mundus hampir selesai, Magnus menyadari bahwa kekuatannya semakin melemah. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke Aetherius. Kembalinya Magnus ke Aetherius ini menciptakan sebuah lubang di Narn. Lubang inilah yang dipercaya sebagai matahari. Kemudian, beberapa Aedra lainnya juga ikut pergi bersama Magnus ke Aetherius. Maka dari itu mereka dinamakan Magna G yang berarti anak-anak Magnus, di mana mereka juga menciptakan lubang saat kembali ke Aetherius. Lubang-lubang yang diciptakan oleh para Magna G ini dipercaya adalah bintang-bintang. Kita pernah membahas di episode tentang Mehrunes-Dagon bahwa para Magna G dipercaya bertanggung jawab atas penciptaan Mehrunes-Dagon. Dikatakan bahwa Magna G menganggap Mundus sebagai suatu ciptaan yang cacat dan tidak sesuai dengan gambaran dari Magnus. Maka dari itu, Mehrunes-Dagon ditugaskan untuk menghancurkan ciptaan yang cacat ini. Sampai sekarang hanya ada 4 Magna G yang diketahui namanya, yaitu Mnemoli, Serolake, Una, dan yang kita bahas saat ini, Meritnunda. Ya, Meritnunda adalah nama dari Meridia sebelum ia menjadi Daedric Prince. Mungkin sebelum melanjutkan kita akan bahas mengenai Mnemoli, Serolake, dan Una. Mnemoli dikenal juga dengan nama Mnemoli the Blue Star. Ia adalah Magna G yang paling dikenal dan merupakan putri dari Magnus, serta saudara dari Serolake dan Meritnunda. Ia sering dikaitkan dengan kejadian Untime, yang berarti kejadian yang merusak garis waktu atau timeline, seperti Dragon Break. Mnemoli adalah salah satu dari 9 Coruscations, yaitu 9 Magna G yang kembali ke Aetherius melalui jalur yang jauh dari Magnus, sehingga posisi bintang mereka tersebar dan bisa menyinari Narn secara merata. Pada masa First Era, seorang petinggi Alessian Order bernama Fervidius Tarn mempelajari tentang Mnemoli dan menemukan bahwa ada sebuah ritual atau manipulasi bernama Hurling Dusk yang bisa digunakan melalui interaksi dengan Mnemoli untuk menciptakan sebuah Dragon Break. Salah satu Dragon Break yang terjadi melalui ritual ini adalah kejadian bernama Middle Dawn yang berlangsung dari abad ke-13 sampai abad ke-23 pada masa First Era. Middle Dawn ini terjadi dengan tujuan memisahkan aspek Auriel dari Akatosh, sehingga mereka menjadi 2 entitas yang berbeda. Selama Middle Dawn terjadi, bintang Mnemoli bersinar sangat terang dan bisa terlihat bahkan di siang hari. Mnemoli adalah salah satu Magna G yang dipercaya berperan dalam penciptaan Mehrunes-Dagon. Kemudian ada Serolake. Tidak banyak yang kita ketahui tentang Serolake. Ia adalah saudara dari Meritnunda dan Mnemoli. Ia juga menjadi bagian dari 9 Coruscations, serta ia ikut berperan dalam penciptaan Mehrunes-Dagon. Kemudian ada Una. Una dipercaya adalah nama dari meteor Bardau sebelum ia dijatuhkan ke Narn oleh Sheogorath. Dalam buku Testimonials on Bardau oleh Minerva Kalo,
dijelaskan bahwa Una tersesat saat hendak kembali ke Aetherius. Ia berteriak meminta tolong kepada para Maknage lainnya, tetapi sudah terlambat. Ia akhirnya melayang-layang di ruang hampa, sendiri dan kesepian. Ia kemudian mendengar tangisan Nirn. Una langsung kembali ke Mundus untuk menghampiri Nirn. Sekarang, ia melayang di atas Pulau Vvardenfell, menemani Nirn agar mereka tidak kesepian. Tapi cerita ini bertentangan dengan cerita bahwa meteor ini dijatuhkan oleh Sheogorath. Beberapa abad setelah meteor ini melayang di atas Vivec City di Vvardenfell, meteor ini dijadikan bangunan untuk Kementerian Kebenaran atau Ministry of Truth untuk pemerintah Morrowind. Pada awal masa Fourth Era, meteor ini jatuh ke Vivec City, menghancurkan kota tersebut dan memicu meletusnya Red Mountain. Sebelum menjadi Daedric Prince, Meridia adalah seorang Maknage yang dikenal dengan nama Meritnunda. Tidak banyak yang diketahui tentang Meritnunda. Ia adalah anak dari Magnus, saudara dari Cyrilic dan Minimoli. Meritnunda juga merupakan salah satu dari Nine Coruscations. Ia dibuang atau diusir dari Aetherius karena bersekongkol dengan para Daedric Prince, yang mereka sebut sebagai Illicit Spectra. Setelah keluar dari Aetherius, ia menetap di Oblivion dan menjadi seorang Daedric Prince. Berbeda dengan Trinimac yang diubah menjadi Daedric Prince Malakath, Meritnunda diusir dari Aetherius dan mengambil peran sebagai Daedric Prince Meridia. Dalam mitologi Khajiit, Meritnunda dikenal sebagai spirit yang dingin dan lahir tanpa cinta. Ia adalah representasi dari kepintaran tanpa kebijaksanaan dan pengetahuan tanpa tujuan. Ia bersekongkol dengan Dagon dan Molag untuk menyerang Lunar Lethis. Ia juga dipercaya berperan dalam kematian Lorkhaj. Karena itu, ia dibuang oleh Azurah ke alam Void. Kurang lebih ceritanya sama, di mana ia diusir karena bersekongkol dengan Daedric Prince. Sebagai Daedric Prince, Meridia dikenal dengan nama Lady of Infinite Energies, The Bright Lady, The Radiant One, dan The Lady of Light. Ia adalah Daedric Prince of Life and Light, di mana sfirnya adalah energi dan kehidupan. Simbol yang melambangkan Meridia adalah Sunburst, yang merepresentasikan cahaya terang. Ia sangat benci terhadap undead dan necromancy, dan akan memberikan imbalan bagi mereka yang memerangi undead. Oleh karena itu, ia mendapatkan reputasi sebagai salah satu Daedric Prince yang tidak sepenuhnya jahat, bahkan dianggap baik. Meskipun begitu, tak sedikit juga yang menganggap Meridia jahat atau buruk, bahkan sampai memberikan julukan Glister Witch dan Lady of Greed. Hal ini diasosiasikan dengan sifatnya yang obsesif, merasa paling benar sendiri, mudah marah, dan cenderung benci terhadap kehendak atau free will dari para mortal. Sama seperti kebanyakan Daedric Prince, Meridia melihat mortal sebagai aset yang bisa ia gunakan untuk kebutuhannya sendiri. Meridia bisa memberikan keabadian kepada para mortal dengan cara mengubah mereka menjadi makhluk bernama Purified, di mana mereka sudah tidak memiliki kehendak dan menjadi budak dari Meridia. Ia juga memberikan keabadian kepada salah satu championnya yang bernama Umaril the Unfeathered. Berbeda dengan The Purified, Umaril tetap memiliki kehendaknya sendiri dan tidak menjadi budak Meridia. Meridia juga dipercaya bisa memanipulasi waktu. Dikatakan bahwa Meridia menganggap waktu sebagai suatu hal yang relatif. Para pendeta Meridia diketahui mendapatkan anugerah dari Meridia yang bisa digunakan untuk mempengaruhi waktu. Meridia juga bisa memberikan pengikutnya kesempatan untuk melihat atau merasakan alternate timeline. Meridia biasa menampakkan dirinya dalam wujud wanita manusia yang menggunakan jubah dan memiliki sayap. Di game Daggerfall, Meridia memiliki rambut pirang dan mengenakan pakaian berwarna biru. Ia juga pernah menampakkan diri dalam wujud wanita bercahaya emas. Selain itu, ia juga pernah muncul dalam bentuk bola cahaya berwarna putih. Plane Oblivion milik Meridia dinamakan Colored Rooms, yang dipercaya terinspirasi dari cahaya milik Magnus. Colored Rooms ini bentuknya sedikit abstrak, di mana alam ini berbentuk seperti terumbu karang dan dipenuhi batuan-batuan melayang dengan abu atau awan berwarna-warni. Tanahnya mirip seperti air yang menyala, tetapi bisa dipijak. Langit dari alam ini digambarkan sebagai samudera yang dipenuhi polusi berwarna merah. Dikatakan bahwa warna-warna yang ada di alam ini merepresentasikan aliran-aliran sihir yang berbeda seperti Destruction, Alteration, Conjuration, dan sebagainya. Ada dua spesies Daedra yang diketahui menempati alam ini, yaitu Aurorans dan Golden Saints. Auroran ini adalah Daedra milik Meridia yang diciptakan dari cahaya, mengenakan armor berwarna emas dan senjata yang terbuat dari cahaya. Berdasarkan kesaksian seorang mortal yang jiwanya pernah dibawa ke Colored Rooms, ia menjelaskan alam ini sebagai alam yang membosankan. Musuh bebuyutan Meridia adalah Molakbal. Mereka berdua telah mengalami konflik sejak masa First Era. Meridia juga selalu berusaha untuk menghentikan rencana-rencana Molakbal dalam menguasai Nirn. Selain Molakbal, Meridia juga bermusuhan dengan Nocturnal dan Ebon Arm. Dikatakan bahwa Nocturnal pernah menginvasi Colored Rooms dalam upayanya untuk menulis ulang realita.
Kita sudah menjelaskan bahwa di kebudayaan Khajiit, Meridia dikenal dengan nama Merit Nunda, yaitu spirit yang berperan dalam kematian Lord Kaj. Merit Nunda tidak disembah dan cenderung sudah dilupakan sejak adanya agama Riddlethar. Merit Nunda sudah tidak dimasukkan ke dalam cerita penciptaan Mundus di mitologi Khajiit. Elf Aelith mengenal Meridia sebagai Bright One dan Rainbow of Light. Ia adalah tokoh yang sangat penting dalam kebudayaan Aelith. Meridia sering digambarkan memiliki sayap dan mengenakan penutup kepala atau cowl. Sebuah kota Aelith bernama Garlas Malatar di Cyrodiil menyembah Meridia sebagai dewa utama mereka. Raja Narilmor, penguasa Garlas Malatar, menyembah Meridia dan mendedikasikan hidupnya untuk penyembahan dan keagungan Meridia. Mereka diberikan sebuah relik bernama Guiding Light yang berfungsi sebagai suar untuk kota tersebut. Selain itu, Raja Aelith bernama Umaril the Unfeathered adalah salah satu penyembah Meridia yang sangat taat. Ia menjadi champion dari Meridia dan diberikan anugerah. Armor yang dikenakan Umaril mirip dengan armor para Auroran. Meridia juga memberikan Umaril beberapa pasukan Auroran untuk memperkuat angkatan perangnya. Di Skyrim ada sebuah kuil cukup besar yang didedikasikan untuk Meridia. Kuil ini terletak di Gunung Kilcreath, di dekat kota Solitude. Kuil ini sangat tertutup dan sulit diakses kecuali mendapatkan izin dari Meridia. Para penyembah Meridia akan melakukan ritual ibadah mereka di kuil ini. Meskipun penyembahan Meridia dilarang oleh pemerintah Skyrim, kuil di Gunung Kilcreath ini dibiarkan tetap ada. Meridia tidak akan berkomunikasi dengan sembarang mortal atau penyembahnya. Ia biasanya berkomunikasi melalui pemimpin sekte penyembahnya. Anggota sekte penyembah Meridia biasanya mengenakan armor atau pakaian dengan dekorasi sisik, sayap, dan sinar cahaya sebagai simbolisme dari Meridia. Mereka membawa kristal ke pertempuran yang dipercaya memudahkan Meridia untuk memberkahi setiap pergerakan mereka saat bertempur. Senjata yang mereka gunakan sangat efektif dalam mematahkan tulang dan sangat cocok untuk melawan Necromancer, di mana mereka adalah musuh dari Meridia. Pada masa First Era, ada sebuah kota yang dikenal dengan nama Hollow City, yang ditempati oleh Aelith dan Ned. Kota ini sangat taat menyembah Meridia. Mereka dihadiahkan sebuah relik bernama Lights of Meridia, yang melindungi kota tersebut dan memudahkan kehidupan masyarakatnya. Pada suatu saat, kota ini diserang oleh Molakbal. Ia mengirimkan anak buahnya dari Cold Harbor untuk menghancurkan kota tersebut. Pada saat itu, kota ini dipimpin oleh seorang Raja Aelith bernama Laluriaran Dainar. Saat serangan berlangsung, Meridia memindahkan Hollow City ke Cold Harbor dengan tujuan menyelamatkan kota tersebut dan menyerang balik Molakbal. Karena adanya enchantment yang melindungi portal ke Cold Harbor, penduduk kota tersebut tersebar ke seluruh penjuru Cold Harbor ketika dipindahkan. Tetapi, Hollow City berhasil masuk secara utuh bersamaan dengan relik Lights of Meridia, sehingga sekarang Meridia memiliki sebagian kekuatannya di plane milik Molakbal. Banyak penduduk Hollow City yang mati ketika sampai di Cold Harbor. Saat terjadi plane melt pada masa Second Era, pasukan Tamriel datang menginvasi Cold Harbor untuk mengalahkan Molakbal. Pasukan dari Fighters Guild dan Mages Guild menemukan Hollow City dan Raja Laluriaran Dainar. Raja Dainar membantu pasukan Tamriel untuk mengalahkan Molakbal. Sayangnya, Raja Dainar meninggal karena luka berat setelah peperangan selesai. Selain pada kejadian Hollow City, Meridia juga berperan aktif dalam memerangi Molakbal pada kejadian Plane Melt. Salah satunya adalah dengan cara memerintahkan pengikutnya yang bernama Seize All Colors untuk mengambil alih kekuasaan Fighters Guild dan mendedikasikan guild tersebut untuk memerangi Molakbal. Melalui relik Lights of Meridia yang ada di Hollow City, Meridia bisa secara aktif membantu pasukan Tamriel menghancurkan Dark Anchor, yang merupakan jangkar penghubung antara Nirn dan Cold Harbor. Setelah Molakbal berhasil dikalahkan, Meridia membantu The Vestige untuk mengembalikan jiwanya yang diambil oleh Molakbal. Pada masa Second Era, terjadi Daedric War yang dimulai oleh Daedric Triad Mevala, Nocturnal, dan Clavicus Vile. Meridia berperan aktif dalam memerangi Daedric Triad ini. Ia memerintahkan seorang pengikutnya yang dikenal dengan nama Golden Knight untuk memerangi Nocturnal. Golden Knight pada saat itu dibantu oleh The Vestige. Pada akhirnya, The Vestige berhasil mengalahkan Nocturnal dengan bantuan artefak Dawnbreaker milik Meridia. Setelah Nocturnal kalah, Daedric War berakhir. Pada tahun yang sama dengan berakhirnya Daedric War, kuil Meridia yang berada di Gunung Kilcreath diserang oleh Hero Storm. Badai ini menyebabkan para pengikutnya berubah menjadi vampir Herofiend. Para pendeta Meridia yang tersisa menggunakan relik bernama Meridia's Brilliance dan berhasil membersihkan kuil tersebut dari para Herofiend. Untuk beberapa waktu, kuil tersebut disegel. Pada tahun 405 di masa Third Era, Meridia memerintahkan seorang agent Blades di Iliac Bay untuk membunuh seorang penyihir yang mengkhianatinya. Setelah berhasil, Meridia memberikan agent Blades tersebut sebuah artefak bernama Ring of Khajiit. Pada tahun 433 di masa Third Era, Meridia memerintahkan The Hero of Kvatch untuk menghancurkan suatu kelompok Necromancer di Cyrodiil. Setelah berhasil, The Hero of Kvatch diberikan artefak Ring of Khajiit.
Pada tahun yang sama juga, Meridia membantu championnya yang bernama Umaril the Unfeathered untuk kembali ke Cyrodiil. Ia memberikan pasukan Auroran untuk dipimpin oleh Umaril. The Hero of Kvash pada akhirnya berhasil mengalahkan Umaril dengan bantuan anugerah dari Nine Divines, terutama Talos, bersama organisasi Knights of the Nine. Pada tahun 201 di masa Fourth Era, Meridia memerintahkan The Last Dragonborn untuk membersihkan kuilnya yang ada di Gunung Kil'Crith di Skyrim. Kuilnya pada saat itu dinodai oleh seorang necromancer bernama Malkoran, yang menggunakan mayat para tentara Imperial dan Stormcloaks dari perang sipil yang sedang berlangsung. Setelah berhasil mengalahkan Malkoran, The Last Dragonborn diberikan artefak Dawnbreaker. Meridia menurunkan beberapa artefak dan relik ke Nurn. Kita akan menjelaskan beberapa artefak yang memiliki signifikansi dalam cerita Meridia. Yang pertama ada Ring of Khajiit. Kita pernah membahas di episode tentang Mephala terkait cincin ini, di mana ia berpindah-pindah kepemilikan antara Mephala dan Meridia. Cincin ini bisa membuat penggunanya menjadi tak terlihat, tak bersuara, dan bergerak lebih cepat. Dewa pencuri para Khajiit yang bernama Rajin pernah menggunakan cincin ini untuk melakukan pencurian-pencurian yang luar biasa. Yang kedua ada Meridia's Beacon. Meridia's Beacon adalah sebuah batu meteor yang merupakan pecahan dari Aetherios. Meridia bisa menggunakan batu ini untuk berkomunikasi dengan mereka yang memegang batu ini. Melalui batu ini juga Meridia bisa memberikan perintah-perintahnya. Yang ketiga ada Dawnbreaker. Dawnbreaker adalah sebuah pedang yang ditempa oleh Meridia menggunakan cahaya suci yang bisa membakar korupsi undead dan nekromansi. Pada pedang ini terdapat permata bernama Dawnstar Gem yang memancarkan sinar yang cukup terang. Selain undead, pedang ini juga efektif melawan Daedra dan Werewolf. Nocturnal pernah mencuri artefak ini dan memberikannya kepada championnya. Dengan enchantment dari Nocturnal, pedang ini dikenal dengan nama Duskbringer. Yang keempat adalah Opal Charm. Opal Charm adalah sebuah artefak yang bisa menarik cahaya langsung dari Plane Colored Rooms. Cahaya ini bisa digunakan untuk memanifestasikan objek fisik jika benar-benar dikuasai. Artefak ini juga bisa menyatukan life force penggunanya dengan para pengikutnya. Dengan begitu, para pengikutnya tidak akan mati jika pengguna Opal Charm belum mati. Opal Charm ini dikenakan dalam bentuk kalung dan bisa memancarkan cahaya yang sangat terang. Yang kelima adalah The Prismatic Core. The Prismatic Core adalah sebuah kristal kuat yang bisa digunakan untuk mentenagai senjata bernama Prismatic Weapon. Kristal ini diciptakan melalui pengorbanan dari banyak pendeta Meridia. Kota Ayleid bernama Delodil pada masa First Era diberikan kristal ini untuk mengalahkan musuh mereka di kota Abagarlas yang merupakan pengikut Molakbal. Pada saat itu, para Ayleid di kota Abagarlas hendak menggunakan artefak Mortum Vivicus milik Molakbal untuk menghancurkan Tamriel. Kota Delodil berhasil mengalahkan kota Abagarlas, tetapi Prismatic Core rusak setelah pertempuran tersebut. Pada tahun 582 di masa Second Era, Fighters Guild menemukan Prismatic Core dan menggunakannya untuk menghancurkan Mortum Vivicus. Banyak yang menganggap Meridia sebagai Daedric Prince yang baik, karena sphere-nya merupakan energi dan kehidupan. Ia juga bermusuhan dengan para Necromancer dan Undead. Tetapi, di balik sphere-nya yang positif, ada sifatnya yang negatif. Meridia memiliki sifat arogan, merasa paling benar sendiri, dan tidak menghargai nyawa para mortal kecuali bisa menguntungkan dirinya. Sifatnya ini mungkin yang mendorong ia untuk bersekongkol dengan Daedric Prince karena sifat mereka tidak jauh beda. Mungkin memang sudah takdirnya bagi Meridia untuk menetap di Oblivion. Meskipun begitu, kita tidak bisa melupakan jasanya dalam membantu melawan Molakbal saat kejadian Plane Melt. Meridia juga berperan dalam mengurangi aktivitas nekromansi di Tamriel. Pada akhirnya, baik buruknya sesuatu kembali ke perspektif masing-masing. Tetapi, dalam segi moral atau dalam perspektif moral, baik atau buruknya sesuatu dapat kita lihat dengan jelas. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Meridia. Kita tadi sudah membahas banyak tentang Magna Gaia juga. Di episode selanjutnya, kita akan membahas tentang salah satu organisasi yang paling populer di Tamriel, tetapi tersembunyi. Kalian pasti tahu organisasi apa yang akan kita bahas. Well, that's all for today. Thank you guys for watching. I'll see you next time. Bye-bye.